Jadi 13 Januari gue pindah dari Indonesia ke Amerika. Jadi gue baru beberapa hari ini pindah dari Indonesia ke Amerika, spesifiknya di Boston. Jadi gue akan tinggal di sini dalam beberapa tahun ke depan buat ngelanjutin kuliah S2. Sebetulnya kemarin rencananya gue pengen bikin sebuah video perjalanan dari Jakarta, kemudian transit ke Turki, kemudian dari Turki ke Boston. Tapi sayangnya videonya korup. Jadi semua footage gue hilang. Apa yang udah gue rekam, jadi gue hanya punya beberapa yang kemudian direkam di kamera, yang satunya lagi kemudian di handphone, jadi gagal. Yang niatnya gue bikin video sinematik dalam perjalanan, tapi kemudian gagal. Jadi ya sudah, videonya seadanya untuk yang perjalanan. Gue coba tanya beberapa teman caranya, siapa tahu ada yang tahu untuk recovery footage-nya tuh bisa apa enggak. Sayangnya beberapa temen gue nggak tahu, jadi ya sudahlah, gue coba ikhlasin aja. Nah sebelum itu, jadi gue pindah ke sini bareng sama istri gue, Aulia. Kita berdua moving ke sini. Tapi memang 2 minggu sebelum kita berangkat, ada satu kabar baik yang tapi kemudian jadi tantangan buat, yaitu adalah dia hamil. Jadi 2 minggu sebelumnya, itu di akhir tahun 2025, menjelang tahun baru, dia tes dan ternyata dia hamil. Jadi kami hamil anak pertama. Kami bahagia banget. Tapi kemudian ada banyak tantangan lain. Pertama adalah kami harus pindah ke sebuah negara baru dengan posisi kami memiliki hamil anak pertama. Jadi kami harus adaptasi 2 hal. Adaptasi 1 tempat baru, kemudian adaptasi 2 kondisi baru. Kedua, pada saat pindahan ada banyak ketakutan karena harus perjalanan panjang. Belum lagi tantangan baru buat gue karena gue harus melakukan semuanya sendiri. Angkat koper, mindahin koper dari satu tempat. Belum lagi ini koper pindahan, banyak banget kopernya. Jadi itu jadi tantangan baru juga kemarin yang dia rasain gitu. Nah karena nggak banyak footage, jadi kemudian pada saat kita sampai, kita berangkat tanggal 13 di waktu Indonesia. Nyampe di Boston itu tanggal 14 maghrib juga. Karena memang bedanya kan 12 jam. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya tanggal 15 pagi. Kita sampai, terus kemudian kita nggak ngelakuin banyak hal. Jadi kita langsung tidur di hotel, istirahat gitu. Takutnya drop, lagi kondisi hamil kan bikin gampang capek gitu ya. Nah jadi di hari tersebut kita istirahat. Nah besoknya kita pengen nyoba cari sarapan di sekitar gitu. Karena kebetulan hotel kita nggak termasuk breakfast gitu, nggak termasuk sarapan. Pagi-pagi nyari sarapan. Suhu berapa nih kayaknya tadi ngelihat 5 derajat, sebelum familiar sama tempatnya. Jadi kayak take a walk dulu, jalan-jalan, nyari siapa tahu ada coffee shop. Sebenarnya kemarin udah punya beberapa kandidat coffee shop yang enak, tapi pengen coba nge-shot aja gitu, nembak dulu, siapa tahu ada yang menarik. Let's go. Tiris pisan, goblok tiris pisan. Adanya kita keluar dari hotel, jalan-jalan di sekitar. Karena ini musim dingin, kami kedinginan dengan pakaian yang seadanya itu. Kita cuma pakai sweater, terus kemudian nggak pakai long john, nggak pakai hitak di dalam, terus kemudian cuma pakai celana panjang. Alhasil kami kedinginan. Kita jalan, tadinya niatnya jalan sekitar aja dekat, tapi nggak nemu apa-apa. Sampai akhirnya jalan lumayan jauh, sampai akhirnya nemu satu coffee shop yang memang jadi inceran gue, namanya Thinking Cups. Tempatnya oke, kopinya lumayan oke, cara harga lumayan lah gitu. Dan yang menarik di situ kita menemukan bendera Indonesia sebagai salah satu supplier kopinya mereka. Nice. Jadi kopi salah satu komoditas yang kita perlu banggakan karena kopi putting us on the map on the world. Jadi gue juga cukup bangga sih pas ngelihat kayak, oh ini kopi Indonesia masuk ke sini gitu, dan cukup dibanggakan di posternya mereka gitu ya. Nah, kita udah cari kopi, jalan-jalan dengan kondisi kedinginan, kemudian kita balik ke hotel untuk istirahat. Nah, kemudian siangnya karena gue pengen tahu seperti apa sih kampus gue, akhirnya gue sama Aul kita jalan ke kampus, tapi naik subway ke kampus. Kita habis makan di Po Vietnam. Po Pasteur. Ini di Bandung. Habis ini kita mau lanjut jalan-jalan kemana? Kita lihat nanti aja. Gas.
kalau jalan kaki ke kampus sebenarnya masih bisa. Untuk ukuran gue sih masih bisa ya, tapi karena kondisinya Aul nggak bisa jalan jauh, jadi kita cobain naik busway. Pertama kali The Legend of Subway, gue hanya sering lihat kelakuan orang-orang aneh gitu di subway gitu. Tapi walaupun itu ada di New York, gue pengen lihat subway gimana. Tapi di Boston sebetulnya kayaknya cenderung lebih kondusif ya kemarin kita. Walaupun memang bau-baunya ada. Bau apa? Bau lembab. Tapi enak, cepat. Harganya 2, something. Jadi 2, something dolar. Jadi mungkin sekitar 40 ribuan sekali jalan. Jadi ketika kita beli tiket 1 kali jalan, kita bisa pakai si tiketnya untuk pulang pergi kemanapun, naik turun dalam waktu 2 jam. Jadi si tiket Subway ini namanya Charlie Card. Kita bisa naik turun bebas selama dalam periode 2 jam itu. Udah, kita turun di stasiun dekat kampus gua, which is Boston University. Kita jalan-jalan di situ. So fly. Kita lagi menyusuri calon kampus gua, anjay. Jadi kebenaran kan gue berkesempatan untuk lanjut S2, makanya kenapa pindah ke sini. Gue bawa istri karena gue berencana melanjutkan S2 di Boston University, jurusan Innovation and Entrepreneurship, atau dulunya Innovation and Technology. Jadi gue melanjutkan apa yang sudah gue lakukan di karir, which is R&D selama 8 tahun mungkin. Jadi gue belajar lebih lanjut di sini biar lebih tajam aja secara karir dan secara ini. Nanti mungkin gue akan jelasin secara lebih lengkapnya mengenai pemilihan alasan ini dan apa implikasinya gitu ya, kenapa gue ambil jurusan ini, kenapa harus di US, kenapa harus di Boston University. Mungkin nanti di video tersebut. Jadi kita jalan-jalan dulu. She had a switch in her walk and the way she talked is like fresh smooth pavement running down the block. She straight shook me. Girl, you smooth in the way from her down. Nah, ini kita udah ada di kampusnya. Jadi sebenarnya ini bukan kampus gue sih, tapi ini salah satu bangunan paling baru di Boston University dengan bangunannya yang cukup unik gitu ya. Ini bangunannya masih baru. Oke lah, kalau cuma buat foto-foto doang. Ngeliatin situasi seperti apa, walaupun kita mutusin nggak masuk ke kampus deh gitu, karena dingin juga gitu, dan kita buru-buru juga. Akhirnya setelah ngeliat kampus, foto-foto, kita lanjut ke survei salah satu rumah yang kita mau tempatin. Kita tadi habis naik kayak subway gitu, mau survei satu rumah yang kita sewa, sebenarnya apart sih, mau kita sewa, dan areanya masih nggak jauh dari kampus, jadi sebenarnya kayak tinggal jalan kaki juga nggak masalah. Nah, area namanya Allston, cukup menarik areanya karena banyak tempat makan, lumayan bervariasi, dan banyak Korea food juga, yang mana harusnya kita familiar ya secara makanan, nggak bingung seperti makanan lain sebagai Asian. Kita lihat survei rumahnya apakah cocok apa enggak, biar kita segera punya tempat bernaung, bermukim. Tidak perlu di hotel lagi, terus hotel lagi, nanti saya tidak punya uang, habis uangnya. Nah, ini salah satu hal yang menarik juga di US gitu ya, yang gue juga baru temuin, bahwa cari sewa rumah, terutamanya untuk couples, walaupun kita juga udah married couple gitu, itu cukup sulit dan menantang. Nggak semuanya apartemen itu mau nerima couple, gue nggak ngerti kenapa. Jadi pilihannya kalau nggak kita sewa room gitu ya, itu adalah studio, dan mana studio itu harganya mahal. Buat mahasiswa lumayan sayang sih ya untuk nyewa studio gitu. Jadi ini salah satu kandidat yang dia memperbolehkan couple. Akhirnya kemudian kita visit lah, survei. Neighborhoodnya lumayan oke sih. Ternyata semoga bisa cocok sih. Kita lihat. Nggak terlalu jauh dari kampus. Niat gue ke kampus juga pakai sepeda atau pakai skateboard. Areanya enak, neighborhoodnya enak, dekat juga dari kampus. Tapi memang secara propertinya itu nggak terlalu bagus sih memang. So this is the biggest room. Okay. So
This is perfect because you have plenty of room to have a little living area as well, seating area. Sorry, can we go to the bathroom for? This is the bathroom. Oke. Isinya laki semua, terus agak tidak terawat, kamar mandinya juga cukup kotor, karena mungkin laki semua ya. Areanya agak gelap, sebetulnya mungkin faktor lampu doang sih. Lampunya gelap gitu di area jalan gitu. Jadi itu agak creepy sih. Jadi udah, sebetulnya janjiannya 5:30, jadi konsepnya tuh karena landlordnya tidak tinggal di situ, kita harus janjian sama dia atau dia punya jadwal tour. Nah jadwal tournya itu 5:30. Nah gua ingetnya, gue salah baca, gue taunya jam 5. Udah mah gue salah jadwal, terus kemudian kita datangnya kecepatan. Jadi 5 kurang 10 tuh kita udah di tempat. Dan di saat itu suhu itu lagi gila-gilaan dingin gitu. Makanya kita nunggu sekitar 40 menit di situ dengan cuaca sangat dingin. Di luar lumayan struggling gitu. Kita udah di lokasi tapi kayaknya yang punya rumahnya nggak ada. Ternyata kita kecepatan sih. Janjiannya jam 5:30, kita jam 5 kurang udah datang. Udah, kita beres survei, kemudian kita pulang, sempat ke Target dulu sih. Karena kita mau cari SIM card, mau ganti nomor sini karena banyak servis yang akhirnya nggak bisa digunain kalau kita pakai nomor Indonesia, jadi kita harus switching. Walaupun akhirnya gagal. Dan kemudian besoknya gue pengen nyobain lari pagi di sini, rasanya seperti apa. Mau mulai sebetulnya agak ragu sih, karena suhunya -7 dan feels like -17, jadi kayak lari nggak ya gitu. Akhirnya gue lari jalan. Yang jadi menarik kan tinggal di downtown, hotel gue di downtown, terus kemudian gue pengen lari ke area Harvard, walaupun gue memutuskan untuk naik subway gitu, jadi gue lari dulu dari hotel kemudian ke stasiun. Dari stasiun, gue naik subway dulu, dari subway kemudian gue nyampe di Harvard, kemudian gue baru jalan lari gitu ya. Akhirnya dapat 5K dengan posisi suhu -7 dengan feels like -17. Pas sepanjang gue lari gue tidak merasakan keringat. Yang gue rasakan hanyalah menggigil dingin. Jadi selama lari itu gue menggigil gue sendiri karena Aul kan masih belum bisa lari gitu ya. Jadi gue menggigil banget selama lari. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan sebetulnya. Lari di saat momen kayak gitu. Ini juga banyak yang lari. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Mungkin gue akan lebih banyak invest di peralatan lari di winter gitu ya. Karena lari di winter is such a good experience. Gue belum pernah ngalamin sebelumnya di Indo. Menarik sih, menarik. Gue dapet 5K dengan pace 8. Sangat menikmati jalannya. Gue sebetulnya berencana untuk trail run di sini sih. Gue udah nandain 2 tempat yang oke buat trail run di sini. Mungkin secara area tracknya nggak terlalu sulit, tapi oke untuk dijajal. Nanti gue akan coba. Jadi that's all. Setelah lari, udah gue istirahat. Kita tidur sampai malam segala macam. Udah sampai akhirnya, udah istirahat. Mungkin itu dulu. Kita akan fokus dulu di cari tempat rumah yang enak buat kita pindah segala macam sebelum akhirnya nanti semoga sebelum perkuliahan udah nih. Oke, kita dulu cerita beberapa hari terakhir. Terima kasih semuanya. Jangan lupa komen dan subscribe.